wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Ramadan Vibes. Ruang hangat untuk kita ngobrolin hal-hal yang bikin puasa kita gak cuma sekedar nahan lapar, tapi juga menambah kualitas diri yang pastinya bersama aku Safa yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan dengan episode kali ini yang menurut aku relate banget nih sama kegelisahan kalian semua belakangan ini, tentunya di bulan Ramadan ini. Teman-teman coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah gak sih kalian itu ngerasa awalnya cuma mau lihat handphone aja 5 menit, tapi ternyata terlanjur menjadi 45 menit. Nah, tapi tiba-tiba tangan itu seolah-olah punya pikirannya sendiri. Langsung klik icon Instagram, ke TikTok, sampai ke YouTube. Nah, tahu-tahu udah sampai 1 jam tuh teman-teman. Mata perih, jempol pegal, dan rasanya yang paling sedih yaitu waktu emas yang harusnya teman-teman jadiin untuk beribadah di bulan Ramadan, malah teman-teman jadiin buang-buang waktu untuk cuma scroll media sosial aja, yang sebenarnya itu bukan suatu hal yang penting nih teman-teman di bulan Ramadan. Nah, pastinya kita juga sering nih teman-teman mendengar alasan mengenai ngabuburit atau biar waktu nggak kerasa. Nah, buat scrolling tanpa henti. Nah, teman-teman, padahal ya perlu kita sadari bahwasanya kita itu lagi ngalamin yang namanya digital noise atau suara berisik di dunia maya yang pelan-pelan mengkikis kekhusyukan kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Kita puasa makan, kita juga puasa minum, tapi kita nggak bisa puasa nih teman-teman buat nahan tangan kita untuk nge-scroll media sosial selama berjam-jam. Padahal seharusnya kan itu juga nggak terlalu penting ya teman-teman. Nah, berangkat dari kegelisahan itu, di episode kali ini kita akan bahas mengenai tema yang sangat krusial sekali, yaitu digital detox di bulan suci, mengurangi scroll dan juga menambah ibadah. Nah teman-teman, kita juga bakal kupas tuntas nih gimana caranya supaya kita yang bisa memiliki waktu ini bisa mengendalikan tangan kita atau waktu kita untuk lebih sedikit meminimalisir menggunakan media sosial di bulan Ramadan dan juga lebih meningkatkan kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Dan tenang aja nih teman-teman, kali ini aku nggak akan bahas ini sendirian, karena kali ini aku bersama narasumber yang paling terpilih dan menurut aku cocok banget, relate banget pada pembahasan kali ini. Bersama aku, Kak Farida. Gimana nih Kak Farida, apa kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Kak Syafa. Kakak Syafa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik sekali, dan kali ini aku senang banget nih bisa ngobrol langsung dengan Kak Farida, dan juga pastinya teman-teman yang di sana juga senang banget karena kali ini kita akan membahas suatu topik yang relate banget dengan kehidupan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Kak Farida boleh kenalan dulu? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faridatul Laili Mufira, biasa dipanggil Kak Farida. Saya dari kelas 12 Manajemen Perkantoran 1 SMK Negeri 1 Lamongan. Senang banget nih Kak Farida, pada kesempatan kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dan juga membahas nih mengenai media sosialnya pada narasumber kita, yaitu Kak Farida yang biasanya menggunakan media sosial. Nah, menurut Kak Farida sendiri nih, Kak Farida itu biasanya menggunakan media sosial itu untuk apa sih Kak? Dan menurut Kak Farida sendiri, kan ada itu Kak ya, beberapa orang yang menggunakan media sosial atau menyalahgunakan media sosial itu untuk hiburan saja, bukan untuk mencari informasi. Nah, menurut pandangan Kak Farida gimana akan hal tersebut terjadi? Nah, menurut saya sendiri ya Kak Syafa, media sosial itu tempat pusat informasi ya. Buat kita komunikasi, cari teman, relasi yang banyak. Memang di media sosial tuh menyajikan banyak sekali konten, tapi kita harus benar-benar bisa selektif dalam mencari konten yang positif, yang bisa membawa kita ke kebenaran, bukan malah menjerumuskan kita ke hal-hal yang nggak baik dong tentunya. Gitu. Iya, bener banget nih Kak, apalagi kalau kita itu menggunakan media sosial yang enggak ya Kak ya, seperti halnya dari pagi sampai siang itu menggunakan media sosial. Padahal kan tentunya ya teman-teman di bulan Ramadan ini kita itu harus selektif juga, membagi waktu kita bukan hanya untuk mencari hiburan, mencari relasi dan lain sebagainya, tapi juga meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Bener Kak Farida, aku setuju banget nih dengan pandangan Kak Farida tadi. Teman-teman di rumah juga pastinya setuju. Aku juga mau tanya nih sama Kak Farida. Kak Farida itu pernah sadar nggak sih bahwasanya belakangan ini istilah ngabuburit itu bergeser makna ke scrolling sampai buka puasa. Nah, menurut Kak Farida itu gimana tuh Kak? Wah, bener banget Kak Syafa. Sekarang tuh banyak banget orang yang mengartikan ngabuburit sebagai scroll HP sampai azan maghrib.
Padahal arti ngabuburit sendiri adalah kita tuh mempersiapkan buat buka puasa, seperti takjil gitu-gitu kan Kak. Masak, buat buka puasa. Iya, gitu. bener banget. Dan menurut aku sendiri tuh Kak Farida, bahwasannya istilah ngabuburit itu boleh aja, tapi jangan sampai gitu loh disalahmaknakan jadi scrolling berjam-jam. Dan Kak Farida setuju nggak sih bahwasannya mencari hiburan di media sosial itu penting nggak sih? Kadang tuh kita itu emang di rumah itu ngerasa bosen, karena kayak sekarang nih ada liburan awal Ramadan, kita itu Ramadanan di rumah, mulai hari pertama Ramadan sampai beberapa hari. Nah, emang ya Kak Farida, teman-teman di sini tuh seringkali menyalahartikan bahwasanya ketika kita itu berada di rumah, bosan, kita itu nggak bisa melakukan hal lain selain scrolling TikTok. Nah, menurut Kak Farida gimana tuh? Apa aja menurut Kak Farida kayak kegiatan yang bisa dilakukan ketika kita itu lagi bosan selain scroll TikTok sendiri? Banyak banget loh Kak Safa, kegiatan lain yang bisa kita lakukan selain scrolling HP. Seperti kita membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran sambil memaknai artinya Kak Safa. Itu benar-benar bisa bikin hati tenang banget. Tentunya juga mendapatkan pahala dan lebih bermanfaat Kak Safa daripada scrolling HP. Iya, bener banget Kak Farida. Aku setuju banget dengan jawaban atau pembahasannya Kak Farida itu tadi. Nah Kak Farida, aku juga ingin tanya nih sama Kak Farida, kenapa sih kita itu butuh ngerasa bahwasannya kita itu nggak bisa gitu loh, kalau kita itu nggak hidup tanpa scroll TikTok, nggak bisa hidup tanpa handphone. Nah, pada saat berbuka itu kan seperti halnya yang dikatakan oleh Kak Farida tadi, bahwasanya ada hal lain yang bisa dilakukan saat berbuka. Nah, buat teman-teman yang istilahnya tuh nggak bisa ninggalin handphone mereka itu nggak kebiasaan buat tadarus, nggak kebiasaan buat hal-hal lain yang seharusnya itu dilakukan di bulan Ramadan. Hal apa sih Kak Farida yang bisa dilakukan dari handphone itu selain cuma scrolling TikTok aja gitu? Mulai dari melihat kajian, melihat video-video yang berisi motivasi-motivasi agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di bulan suci Ramadan ini Kak Safa. Iya, aku setuju banget tuh Kak Farida. Terus aku juga mau tanya nih, kan banyak nih yang bilang bahwasanya media sosial itu adalah cara bunuh waktu, biar nggak kerasa gitu loh Kak Farida, laparnya kita, letihnya kita, hausnya kita di masa bulan Ramadan. Tapi menurut kakak sendiri, apa sih kerugiannya kalau seandainya kita itu terlalu banyak killing time dengan cara ini di bulan suci? Wah, emang bener banget Kak Syafa. Bukan cuman bunuh waktu, tapi juga bunuh kesempatan kita dalam bulan suci ini. Di bulan suci ini kan banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala ya. Nah, kalau kita cuman habisin waktu buat scrolling, ya kita tuh bisa banget ngabisin energi kita hanya buat lihat konten yang kadang gak hanya bikin kita seneng, tapi juga bikin kita iri dan emosi sama kehidupan orang lain, yang tentunya gak bisa menambah pahala di bulan suci ini. Ya bener banget tuh Kak Farida, aku juga setuju banget dengan pendapatnya Kak Farida bahwasanya kita itu harus bijak gitu loh teman-teman dalam menggunakan media sosial. Kita itu boleh aja gitu loh nunggu waktu berbuka dengan menggunakan media sosial itu, tapi jangan gunakan media sosial dengan suatu hal yang negatif. Gunakanlah media sosial dengan sesuatu yang baik, terutama di bulan Ramadan ini, seperti halnya yang dikatakan oleh Kak Farida, mencari kajian atau mungkin melihat suatu hal yang baik, seperti halnya kita mendengarkan bacaan Al-Quran atau membaca Al-Quran lewat handphone, itu kan juga nggak apa-apa ya Kak ya. Bener banget Kak. Kita nggak punya Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, aku juga mau tanya lagi Kak, menggali lebih dalam tentang secara spiritualnya. Nah, menurut Kak Farida, apa hubungannya jempol yang aktif di Instagram sama hati yang harusnya lagi fokus beribadah, terutama kan di bulan Ramadan ini ya Kak. Nah, menurut Kak Farida itu apa sih konten yang bisa membatalkan atau setidaknya mengurangi lah esensi kita pada saat kita menggunakan media sosial tuh Kak? Memang sih Kak, secara hukum itu tidak membatalkan puasa, tapi esensi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu menjadi berkurang banget. Nah, seperti kata orang nih ya, apa yang kita lihat tidak baik itu bakal berpengaruh juga buat hati kita. Jadi gitu Kak. Iya bener banget karena Farida, pastinya kan awalnya kita itu mau buka handphone itu tujuannya untuk mencari hiburan atau mungkin untuk mengaji, mendengarkan ceramah, tapi saat ada notifikasi yang enggak, kita itu ikut campur di situ. Nah itulah Kak Farida yang menjadikan esensi kita dalam beribadah itu menurun di bulan Ramadan. Aku setuju banget sih sama Kak Farida. Nah Kak Farida, aku juga mau tanya nih, sebagai anak muda seperti kita ini, kita kan Gen Z. Nah, tantangan terberatnya itu pastinya FOMO. Kalau kita nggak buka handphone, itu rasanya kan pastinya ketinggalan info takjil atau tren Ramadan yang seharusnya itu kita ikuti. Nah, gimana nih cara Kak Farida melihat dilema ini terhadap anak-anak Gen Z zaman sekarang?
Wah, bener banget Kak Syafa. FOMO itu sangat relate ya buat kita yang kalangan muda, apalagi Gen Z nih. Banyak banget tren yang diikutin hanya buat FOMO dan haus validasi doang gitu. Nah, kalau menurut aku, sosmed itu bisa digunain untuk cari informasi-informasi penting aja. Jadi kita harus benar-benar bedain Kak, mana yang informasi penting, mana yang cuman tren yang buat heboh aja gitu. Kalau semisal untuk acara wartajil atau info acara-acara yang baik, kita bisa chat teman, tanya gitu kan Kak, terus habis itu buka WhatsApp group, atau kita bisa kok akses di sosmed, tapi kita harus benar-benar fokus sama tujuan utama kita buka sosmed tuh buat apa sih. Jadi, misal tujuan utama kita buat cari ide menu masakan yang cocok buat sahur bener apa banget gitu ya apalagi Kak. kan kita itu sekarang itu lagi dilema kayak nanti aku buka puasa makan apa ya. Bener banget kan Butuh Kak. banget Aduh. cari resep, bener. Nah, jadi nanti kalau kita buka TikTok, meskipun konten yang pertama kali muncul tuh menarik buat kita, tapi kalau tidak berhubungan dengan tujuan utama kita, maka skip dulu lah ya. Kita fokus sama tujuan utama kita buka sosmed itu buat apa, kayak gitu Kak. Biar kita itu tetap update, tetap tahu informasi terbaru, tapi nggak jadi budak notifikasi atau tren yang buat FOMO-FOMO aja, yang tentunya nggak berguna banget buat beribadah kita di bulan suci ini. Bener banget Kak, aku setuju banget, selalu setuju dengan pendapatnya Kak Farida karena pendapatnya Kak Farida itu masuk akal banget dan relate banget sama pembahasan kita kali ini yaitu tentang media sosial. Nah teman-teman, habis ini kita akan masuk ke solusi, tapi sebelum itu setelah iklan yang satu ini. Nakula dan Sadewa dari Divisi Serangan Cyber mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni lepas dari sangkar. Tikus rakus itu melahap kripto. Semakin rakus, semakin besar. Sangkuni berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Kembali lagi bersama kita di Ramadan Vibes. Kali ini kita masih dengan topik atau tema yang sama, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai solusinya. Solusi langkah nyata untuk membatasi layar dan menambah pahala di bulan Ramadan ini. Masih bersama dengan kita yaitu Kak Farida. Hai. Kali ini aku mau tanya nih Kak, beberapa solusi yang Kak Farida ketahui dan juga nantinya bisa buat pemahaman teman-teman yang ada di rumah. Nah, tadi kan kita udah bahas ya teman-teman masalahnya, penyebabnya. Sekarang kita akan bahas aksinya. Buat para pemula yang kecanduan banget nih sama Reels TikTok atau Reels IG media sosial kalian, langkah pertama apa sih yang paling gampang buat mulai digital detox nih menurut Kak Farida sendiri? Menurut aku nih ya Kak, mulai dari hal sesimpel mematikan notifikasi dari sosmed. Nah, karena Kak, kadang kita buka handphone tuh bukan hanya karena mau, tapi karena ada notifikasi yang sering banget bikin kita penasaran gitu ya Kak. Nah, kita bisa mulai dari hal sekecil itu. Dan kita bisa mulai dari membagi waktu atau membatasi waktu untuk bermain HP ataupun sosmed. Misalnya,
15 menit setelah sholat asar ataupun setelah berbuka. Jadi kita benar-benar meminimalisir waktu kita dengan HP dan ganti dengan kegiatan yang lebih bermanfaat gitu Kak. Nah teman-teman, benar banget dengan yang dikatakan Kak Farida. Tapi aku juga dapat info seperti halnya yang dikatakan Kak Farida mengenai fitur pembatasan waktu aplikasi. Nah menurut Kak Farida sendiri, seberapa efektif sih Kak fitur-fitur buat ngerem rasa pengen buka medsos kita nih pada saat kita menunggu buka puasa? Wah, menurut aku benar-benar efektif banget sih Kak. Karena kita kan di zaman yang teknologi kayak ini ya, para Gen Z HP-nya pasti bagus-bagus banget ya. Jelas hampir semua memiliki fitur screen time itu. Nah, kita bisa mengatur screen time itu dengan beberapa waktu agar kita bisa mengatur waktu kita dalam bersosmed gitu Kak. Jadi kita nggak melulu main sosmed gitu. Jadi kita bisa manfaatkan fitur tersebut gitu Kak. Kan ya Kak Farida, biasanya tuh jam-jam krisis orang udah mulai lemah, letih, lesu itu jam 12, jam 1 sampai seterusnya. Nah Kak Farida, itu kan biasanya kita pakai buat main media sosial biar kita itu nggak ngerasa bosen, biar kita itu nggak ngerasa lapar. Nah padahal Kak Farida seperti yang dikatakan Kak Farida di awal tadi, bahwasanya kan ada kegiatan yang lebih bermanfaat, betul kan Kak Farida? Betul banget. Nah menurut Kak Farida, kegiatan apa sih yang paling berdaging atau yang paling bermanfaat buat gantiin posisi handphone kita pada saat kita mulai merasa lemah, letih, lesu? Nah banyak banget sih Kak kegiatan yang bisa kita lakukan. Semisal seperti baca Al-Quran, terus habis itu tilawah, sambil dalamin artinya, itu benar-benar bikin hati tenang banget Kak. Dan bikin kita tuh sementara tuh lupa akan rasa lapar kita. Karena ketenangan hati itu kan bikin kita tuh lebih tenang, lebih tentram gitu kan ya. Bener banget. Tapi Kak Farida, anak-anak Gen Z zaman sekarang itu banyak banget yang malas Kak Farida buat buka media sosialnya atau buat buka suatu hal yang ada di internetnya itu yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah Kak Farida juga, aku mendengar atau memperhatikan di lingkungan aku bahwasanya teman-temanku itu banyak sekali yang udah males gitu loh Kak Farida buat buka Al-Qurannya. Nah selain kegiatan mengartikan Al-Quran atau baca Al-Quran, kegiatan apa sih yang menurutnya Kak Farida itu bisa gantiin posisi handphone itu? Mungkin sesimpel mendengarkan kajian gitu-gitu ya Kak, mendengarkan konten yang menginspirasi dan menghibur tentunya, yang tentunya bermanfaat buat ibadah kita di bulan Ramadan ini, yang bisa membuat kita lebih baik lagi tentunya buat di bulan Ramadan ini. Melihat konten yang tentunya bisa buat kita upgrade, yang bisa buat kita improve gitu loh Kak, bukan yang malah bikin kita terjerumus dalam suatu hal yang gak baik. Bener banget Kak Farida, tapi dari kalimat Kak Farida tadi aku menangkap satu hal nih Kak Farida mengenai kajian. Apa tuh Kak? Kenapa kajian ini? Nah biasanya itu teman-teman zaman sekarang ya Kak Farida itu nggak suka dengan kajian. Malahan mereka itu kayak merasa bosan karena kayak menonton kajian itu kayak aduh apa sih yang dibahas itu aja. Padahal ya Kak Farida, kalau seandainya teman-teman juga perdalamin di media sosialnya itu kan sekarang ada live ya Kak ya. Bener banget Kak, banyak banget sekarang ustadz dan ustazah ataupun kiai, para ulama yang live TikTok sambil dengerin kita sharing-sharing pertanyaan. Jadi kalian tuh bisa tanya nih, kondisi kalian kayak gimana, apa sih yang relate saat ini, apa sih yang jadi pertanyaan kalian selama ini. Jadi kalian bisa tanya. Sekarang juga banyak banget kan Kak saluran-saluran WhatsApp gitu-gitu untuk kiai-kiai gitu. Jadi kita bisa improve, bisa cari informasi dari situ. Nah teman-teman, dari pembahasannya Kak Farida mungkin ada yang mengganjal nih, apalagi kita itu sebagai anak Gen Z Kak Farida, mengenai menonton video kajian. Tapi Kak Farida ya, zaman sekarang itu teman-teman itu kayak lebih mengalihkan suatu hal itu kepada live. Jadi kayak menonton video itu adalah suatu hal yang membosankan bagi mereka. Padahal kalau seandainya kita itu mengulik lebih dalam media sosial nih teman-teman, ada kan Kak Farida yang namanya kayak live terus sharing, betul nggak Kak Farida? Betul banget Kak Syafa. Sekarang tuh banyak banget kan pemuka agama itu yang live TikTok gitu kan, karena mereka tuh ingin mendengar keluh kesah warganya gitu loh guys. Gitu kayak kita tuh bisa sharing-sharing di situ, bisa tanya tentang semua pertanyaan kita selama ini. Apa permasalahan yang relate sama kita saat ini bisa banget dijawab di situ gitu. Kan ada juga sih Kak saluran-saluran WhatsApp gitu-gitu kan ya, banyak ya Kak sekarang. Nah, bisa jadi solusi banget gitu. Betul kan Kak? Aduh. Oke Kak Farida, balik lagi di jam-jam terlarang. Nah,
Kak Farida punya nggak sih jam-jam terlarang buat matiin notifikasi di handphonenya Kak Farida biar lebih fokus nih di bulan Ramadan? Pastinya ada dong Kak. Saya sendiri menerapkan tanpa main HP dan mematikan secara total HP saya di jam 3. Jam 3 setelah sholat asar sampai dengan sholat raweh. Nah, di situ saya benar-benar mematikan HP dan menjauhkan dari tempat saya beribadah ataupun tempat saya duduk, agar saya tuh benar-benar fokus sama ibadah saya gitu. Jadi tidak teralihkan dengan notifikasi yang cuma bikin penasaran aja gitu. Nah, biasanya di jam-jam itu kegiatan apa sih yang Kak Farida lakukan itu? Kegiatan yang saya lakukan sendiri yaitu seperti mengaji, zikir, tilawah Al-Quran, dan juga masak buat buka bersama Kak. Ya, terakhir banget nih teman-teman, jangan lupa disimak. Aku pengen tahu nih Kak Farida, ada nggak sih satu kalimat penyemangat buat teman-teman yang lagi berjuang buat ngelepas kecanduan layar handphonenya demi kejar pahala di bulan Ramadan ini? Kira-kira apa sih yang pengen Kak Farida sampaikan buat teman-teman biar teman-teman itu nggak terlalu bergantung mengisi waktu luangnya hanya cuma scroll TikTok gitu teman-teman. Teman-teman, layar HP bisa kita matikan kapan saja, tapi beribadah dalam bulan suci Ramadan hanya bisa kita rasakan satu kali dalam setahun. Dan tidak ada yang pernah tahu apakah kita akan bertemu lagi di bulan Ramadan selanjutnya. Jadi, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini dengan menunaikan ibadah puasa. Semangat untuk kita semua, semoga kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, segini dulu pembahasan kita Pondok Ramadan hari pertama di SMK Negeri 1 Lamongan dengan tema media sosial. Besok kita juga akan kembali lagi dengan narasumber yang gak kalah kerennya loh, seperti Kak Farida kali ini. Dan juga pastinya dengan penjelasan yang lebih jelas dari narasumber kita besok. Teman-teman jangan lupa ya, jangan sampai ketinggalan video kita besok di YouTube SMK Negeri 1 Lamongan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.